Coba deh pikirin, kenapa sih sesuatu itu kita anggap kotor? Jawabannya mungkin kedengeran gampang ya, karena jorok, ada bakterinya gitu kan. Tapi, gimana kalau ternyata aturan kita soal bersih kotor itu sebenarnya punya logika tersembunyi yang aneh dan kuno banget? Nah, buat ngebongkar ini, kita harus lihat buku klasik dari Mary Douglas, judulnya Purity and Danger. Oke, jadi buku ini tuh keren banget. Si Douglas ini ngajak kita jalan-jalan, mulai dari aturan-aturan super aneh di kitab kuno ribuan tahun lalu, sampai ke dapur kita sendiri. Kenapa coba kita jijik banget lihat sepatu di atas meja makan? Ternyata ini semua nyambung. Semuanya bagian dari satu teka-teki besar yang sama. Apa sih sebetulnya arti dari kotor atau najis itu? Oke, kita mulai dari potongan teka-teki yang pertama ya. Ini bakal bawa kita ke hukum-hukum kesucian di kitab-kitab zaman dulu. Aturannya tuh spesifik banget. Dan jujur aja, buat kita yang hidup sekarang, beberapa aturannya kedengeran aneh, Pol. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang bikin para ahli garu-garu kepala selama ratusan tahun. Contoh paling gampangnya deh, kenapa babi dianggap najis di kitab Imamat? Apa sih yang salah sama babi? Kenapa dia beda banget dari hewan ternak lain sampai dianggap menjijikan? Dan itu baru satu contoh loh. Daftarnya panjang banget. Dan aturannya itu super detail, tapi kelihatannya acak banget. Coba lihat, unta, kelinci, kerang-kerangan, kelelawar, apa coba benang merahnya? Apa yang ngehubungin semua hewan ini? Sekilas dilihat kayaknya nggak ada, justru makin bikin bingung kan? Selama ini ada dua tebakan umum soal ini. Pertama, mungkin ini soal higienitas zaman dulu, tapi kayaknya nggak juga deh. Kenapa kelinci dianggap bahaya tapi belalang enggak? Aneh kan? Oke, tebakan kedua, mungkin ini cuma tes ketaatan dari Tuhan aja, tapi aturannya itu terlalu sistematis, terlalu terpola buat dibilang acak. Kayaknya ada sesuatu yang lebih bede yang kita lewatkan di sini. Nah, disinilah seorang antropolog bernama Mary Douglas masuk. Dan dia datang dengan satu ide yang mengubah cara kita memandang semuanya. Definisinya tentang kotor itu sederhana banget, tapi dampaknya wah revolusioner. Coba perhatiin ide kuncinya ya. Kata Douglas, gini, lupain dulu deh soal kuman, soal bahaya fisik. Kotoran itu pada intinya adalah soal pelanggaran terhadap keteraturan. Jadi waktu kita bersih-bersih itu bukan sekedar buat bertahan dari penyakit, justru itu adalah aksi positif, sebuah upaya buat menata lingkungan kita. Jadi intinya cuma satu kalimat ini, kotoran adalah materi yang tidak pada tempatnya. Simple banget kan? Kotoran itu bukan soal bendanya, tapi soal posisinya. Biar lebih nangkep, kita pakai contoh gampang deh. Bayangin sepatu. Kalau ada di rak sepatu, ya biasa aja kan, nggak kotor. Tapi coba pindahin sepatu yang sama persis itu ke atas meja makan. Gimana rasanya? Langsung jijik kan? Padahal sepatunya nggak berubah sama sekali. Yang berubah itu konteksnya. Sepatu itu jadi kotoran karena dia salah tempat. Nah, itu dia kuncinya. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya nih. Materi salah tempat. Yuk kita balik lagi ke teka-teki hewan najis tadi. Gimana konsep keteraturan ini bisa berlaku di konteks agama zaman dulu? Jawabannya ada di cara mereka mendefinisikan kekudusan. Nah, ini penting banget buat dipahami. Buat mereka, kudus itu bukan soal baik atau jahat, bukan soal moral, tapi soal keutuhan dan kesempurnaan. Coba deh bayangin, ada perpustakaan raksasa milik Tuhan. Sesuatu yang kudus itu artinya semua buku ada di rak yang benar, sesuai kategorinya masing-masing. Nggak ada yang salah tempat, nggak ada yang campur aduk. Dan boom, disinilah jawabannya. Hewan-hewan yang dianggap najis itu bukan karena mereka jahat atau jorok. Mereka itu cuma anomali. Mereka itu makhluk-makhluk yang ngeblerin batas antar kategori. Mereka nggak pas masuk ke dalam sistem klasifikasi ciptaan Tuhan yang rapi. Bisa dibilang mereka adalah materi yang tidak pada tempatnya dalam skala alam semesta. Coba kita lihat deh. Sekarang semuanya jadi masuk akal banget. Aturan-aturan yang tadinya kelihatan acak ternyata, ada logikanya dan konsisten banget. Jadi gini sistemnya, hewan darat yang sempurna itu harus punya dua ciri, berkuku belah dan memamah biak. Babi cuma punya satu, jadi dia anomali. Unta sama anomali juga. Terus di air, yang sempurna harus punya sirip dan sisik. Kerang nggak punya dua-duanya, jelas anomali. Kelelawar bisa terbang, tapi kan bukan burung, anomali lagi. Jadi ini semua intinya cuma soal menjaga kategori biar tetap rapih dan murni. Oke, ini kan keren banget ya. Sekarang, yuk kita tarik ide cemerlang ini ke zaman kita sekarang.
Setelah kita ngerti logikanya orang zaman dulu, sekarang waktunya kita ngaca. Gimana dengan aturan kotor versi kita sendiri? Kalau aturan mereka itu soal menjaga tatanan simbolis, gimana dong dengan kita? Kalau kotor itu cuma istilah lain buat berantakan atau tidak teratur, artinya setiap kali kita bersih-bersih, yang kita lakuin itu jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar nyapu debu. Coba deh pikirin. Noda makanan di baju, panci masak di kamar tidur, atau sepatu dari luar yang keinjek ke karpet. Nggak ada yang bahaya banget kan sebenarnya, tapi semuanya kerasa salah. Kenapa coba? Ya karena itu semua melanggar tatanan kita. Makanan itu tempatnya di piring, panci di dapur, sepatu kotor ya di luar. Itulah sistem yang kita anut. Jadi nanti kalau Anda lagi beberes atau bersih-bersih, coba ingat ini. Anda itu bukan cuma lagi ngelawan kuman. Anda lagi melakukan sebuah ritual yang udah ada dari zaman dulu. Sebuah tindakan kreatif buat menegakkan kembali tatanan di dunia kecil Anda. Anda lagi mengubah kekacauan jadi keteraturan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Lain kali Anda bersih-bersih sesuatu yang Anda anggap kotor, coba deh berhenti sebentar, terus tanya ke diri sendiri. Sistem berharga apa sih yang sebenarnya lagi saya lindungi? Tatanan macam apa yang lagi saya perjuangkan? Jawabannya mungkin bakal ngasih tahu banyak hal tentang diri Anda yang nggak Anda sadari sebelumnya.